Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kings, via kabar Kingswell. Comek Kings to my channel, masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar coba asik yo ngetiti Dindra meneh. So kali ini ya kita mau membahas menjadi orang ketiga itu bahagianya hanya sesaat saja. Ya, yang terjadi di waktu yang tepat dia akan menderita selama-lamanya. Percaya nggak percaya tuh. Ya, sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi yuk langsung aja cus gaskan cekidot. Makanya adik-adik yang belum nikah, dek, jangan tertarik sama laki-laki yang udah punya istri. Gimana Bu, setuju? Ustazah, bukannya halal menikah lebih dari satu bagi laki-laki kan? Betul. Akan tetapi teman-teman sekalian, kalau kemudian kamu menjadi orang ketiga di antara pasangan suami istri tersebut yang akhirnya bikin istrinya jadi sedih, istrinya jadi marah, istrinya jadi dan seterusnya, kamu telah memisahkan orang yang dicinta, orang yang saling cinta dengan keberadaanmu tersebut. Jangan salahkan siapa-siapa jika Allah yang kelak akan memisahkanmu dari yang kamu cintai kelak di akhirat nanti. Dan seringnya udah diawali di dunia, apalagi di pasangan suami istri baik-baik, kemudian kamu kenalan, kamu godain suaminya, habisnya kelihatannya kayaknya soleh ustazah. Jangan ya dek ya. Kamu layak untuk bahagia, kamu layak untuk dicintai dengan setulusnya, kamu layak untuk jadi seorang perempuan yang jauh dari syaitanir rajim. Yang belum menikah ya, yang belum nikah, dengarkan ini ya. Bukan menakut-nakuti, tapi ini fakta dan sudah sering terjadi, ya kan ya. Usahakan ya nggak tertarik dengan laki-laki yang punya istri. Gimana? Pasti semua setuju ya, semua istri setuju pasti ya. Ya kan, istri-istri gitu kan. Bukannya halal ya menikah lebih dari satu bagi laki-laki, ya kan? Ada kan ya yang bertanya seperti itu. Betul, akan tetapi kalau kemudian ya kita menjadi orang ketiga di antara pasangan suami istri yang akhirnya tuh bikin istrinya jadi sedih, ya kan ya, istrinya tuh jadi marah dan seterusnya, jadi kecewa, bahkan jadi gila dan seterusnya, ya, itu tuh kita telah memisahkan orang yang dicinta, ya, orang yang saling cinta dengan keberadaan kita, ya. Ini aku bilang kita aja, soalnya ya pokoknya kamu kalian ya, kita aja gitu ya. Tuh, jangan salahkan siapa-siapa gitu ya, jika Allah kelak akan memisahkanmu dari yang kamu cintai kelak di akhirat nanti, ya kan ya. Dan seringnya itu udah diawali diri gitu ya di dunia, apalagi nih ada pasangan gitu ya, suami istri baik-baik, kemudian kenalan ya gitu, godain suaminya ya, karena itu kelihatannya apa ya, karena suaminya itu kelihatan soleh, baik, perhatian, penyayang, maco, terus apa ya, romantis, pokoknya semua yang baik-baik tuh. Intinya sempurna lah ya di mata kita gitu ya. Itu tuh namanya syaitan lagi bekerja ya. Nah, hati-hati banget ya kalau syaitan lagi bekerja itu, kita sebagai manusia itu nggak bisa apa-apa ya. Yang kajiannya udah kuat gini kayak gini kadang goncang karena pikirannya kemana-mana, dihantui, dibayangi oleh syaitan. Mohon maaf ya, ini ya, dan tak lanjut nanti ya, goncang gitu, jadi pikirannya kemana-mana gitu. Itu kalau syaitannya kuat ya, lebih kuat gitu dari imannya. Ya, sebaik
baik gitu ya, sesoleh apapun ya manusia yang nggak kuat imannya ya, dia akan tergoda, pasti tuh, pasti akan tergoda yang nggak kuat ya imannya. Apalagi kalau yang manusianya itu penuh dengan nafsu dunia, masya Allah, itu mudah banget tergoda ya. Makanya nggak jarang kan, banyak kan ya rumah tangga baik-baik aja tiba-tiba cerai gitu aja ya, karena kuat godaan syaitonnya itu gitu ya. Padahal kalau godaan itu sudah didapatkan ya, sama aja rasanya gitu. Dan banyak juga yang menyesalinya, nggak jarang, nggak cuma satu dua yang bilang apa namanya, aku tuh nyesel gitu ya, udah menceraikan istriku yang pertama gitu, karena dia paling ngerti perhatian sama aku gitu kan ya. Masalah apa uang juga, ini dulu ya teman Dindra yang cerita ini ya, aku kan punya teman cowok gitu ya kan ya. Dindra punya gitu ya teman cowok, dan dia itu ya sering gitu cerita, tapi ya ceritanya nggak berdua aja gitu, nggak bareng-bareng gitu ya. Kita itu kaget, terengah gitu, terengah dalam artian kok bisa ya gitu kan ya, kok bisa istrinya aja udah cantiknya kayak gitu, perhatian gitu ya sama dia gitu, tapi kita sadar diri gitu, sadar diri kita sebagai yang dicurhati ya teman-teman, Dindra gitu ya, sebagai yang dicurhati sadar diri bahwa syaiton itu membolak-balikkan mata manusia. Jadi yang kelihatannya itu nggak indah menurut kita ya, menurut kita itu biasa aja, be aja gitu, tapi menurut dia yang tergoda imannya itu paling indah gitu, paling cantiknya luar biasa, paling sempurna luar biasa gitu. Padahal sesungguhnya yang paling bagus, paling cantik dan apa kayak bisa ngerti dia itu adalah istri pertamanya gitu. Nah, udah ya, itu dijalani semua pernikahan itu sudah dan lain-lain ya kan, dia tetap kekeh ya dengan nggak gugu ya kan, nggak gugu nasihat kita dan lain-lain, dijalani. Terus akhirnya dia menyesali gitu hari-harinya dengan istri yang kedua itu, yang godaannya itu gitu gengs ya. Dia cerita gitu ya, walah ternyata cuma ketipu gitu ya, kayak kucing di dalam karung gitu, apa ya kalau dibilang kayak gitu ya, ketipu aku, ternyata lebih bagusan gitu ya, lebih apa baikan istriku daripada yang ini gitu. Terus ya kita cuma bisa mendoakan saja gitu, dan alhamdulillah ya Allah sadar gitu ya, ternyata ada di kehidupan rumah tanggaku ya, nggak pernah tahu ya semuanya itu gitu ya. Kita cuma bisa berdoa aja yang terbaik gitu ya. Singkatnya ya gengs ya, dan ternyata apa, seorang suami itu, laki-laki itu menyesalinya. Ini kisah nyata ya, ini kisah teman-teman Dindra. Memang aku tuh nggak punya teman real gengs ya, nggak punya teman real karena temennya ya di HP aja gitu, tapi dari semua kalangan itu ada gitu. Ada juga yang mohon maaf orang ketiganya ya cerita gitu bahwa kapok, bener-bener kapok, udah nggak mau lagi merusak rumah tangga orang gitu ya. Karena apa? Karena dia terkena balasannya sendiri gitu. Padahal istrinya itu ridho gitu, istrinya juga nggak mendoakan yang buruk-buruk ya, nggak mendoakan yang gimana-gimana tentang pelakornya. Tapi masya Allah, Allah itu nggak tidur ya, Allah itu tahu semua yang kita lakukan di dunia ini tuh Allah tahu gitu, dan Allah yang maha tahu gitu ya. Jadi nggak usah kita itu minta ngerengek buat dibalas gitu ya, nggak usah. Allah itu pasti akan membalas semua perbuatan kita gitu loh gitu. Jadi nggak perlu kayak ngemis ngerengek gitu, biar semoga aja ya kalau kamu nyakitin aku kamu akan dapat balasannya. Mending daripada seperti itu kita doain yang baik-baik gitu ya, kayak misalkan semoga aja gitu ya bahagia kayak gitu-gitu. Dan Allah itu tahu rasanya, itu tahu tanpa kita kasih tahu
ya. Andai kata benar ya, andai kata benar, andai kata iya memang ya kan, suami kita nih ya, suami kita bukan aku aja ya, kita loh ya kan. Andai kata memang dikatakan nyeleweng, selingkuh ya, benar-benar mendua, bercumbu dengan lainnya ya, memadu kasih ya, yang bukan halal, bukan istri syahnya atau halal ya kan, tapi kita tetap fokuskan pikiran kita ya, bayangkan suami kita itu lagi apa, lagi sholat, lagi ngaji, lagi berbuat yang baik-baik, lagi berbagi, lagi bersedekah gitu. Karena apa? Karena energi sebuah doa itu nyata, gengs, gitu. Meskipun iya benar di depan matamu itu kamu lihat gitu ya, kamu lihat, kita lihat gitu ya, bukan kamu, kita lihat gitu, suami kita itu lagi mencium ya, atau misalkan lagi jatuh cinta ya, lagi memadu kasih dengan wanita lainnya gitu ya. Tetap kita mikirnya yang baik-baik aja gitu. Insya Allah nanti apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu fokuskan pikirannya, apa yang kita ucapkan gitu ya, semua akan terjadi. Sama halnya seperti kita ya belum dapat uang 100 juta ya, tapi kita sudah bilang alhamdulillah, makasih ya Allah, aku hari ini dapat uang 100 juta kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi bilangnya ke Allah ya, gengs ya, bilangnya ke Allah, ke Sang Pencipta, bukan ke manusia. Kalau kamu bilang ke manusia, Allah ini hoax, ini apa, ini bohong, ini mah ngarang-ngarang aja, ya emang iya ya gitu. Tapi kalau ke Allah itu menjadi sebuah doa dan insya Allah jadi nyata ya. Kisah dari temanku yang sudah menyesalinya ya, dan akhirnya dia cerai, gengs, cerai lagi ya kan, lagi dan lagi, akhirnya nikahnya itu entah berkali-kali ya. Semoga aja istiqomah di jalannya dulu lah ya, baru nanti bisa jernih gitu, dapat jodohnya gitu ya. Karena kalau memang bisa rujuk ya dengan istri pertamanya, mending rujuk saja ya kan. Tapi kalau nggak bisa ya, semoga aja benar-benar sadar dulu aja gitu ya gitu. Terus untuk yang temanku yang aku nggak mau bilang pelakor ya, gengs ya, karena aku juga nggak tahu ya saya itu seperti apa ya, mengelokkan orang atau menilai orang, nanti jangan-jangan saya seperti itu sendiri gitu ya gitu. Jadi kayak ini orang yang udah pernah gitu ya mendapat ujian merusak rumah tangga orang juga menyesalinya ya, dan sekarang dia bilang kurang nggak bahagia gitu. Kenapa? Karena ya berbahagia di atas penderitaan wanita ya. Wanita itu, kita sesama wanita setidaknya nggak usah lah saling menyakiti ya. Dulu banget Dindra itu kayak nggak mau gitu ya, no speak up tentang kayak gini-gini ya. Tapi karena alhamdulillah Allah itu memberi kesempatan ya kepada Dindra berada di dalam segala posisi yang akhirnya tahu ya, tahu gitu ya, kalau misalkan ujiannya ini kita menyelesaikannya seperti apa dan gimana gitu ya. Jadi semua yang orang-orang rasakan itu sudah pernah aku rasakan semuanya gitu, komplikasi, masalah dan lain-lain itu sudah pernah aku rasakan gitu ya. Jadi Dindra berani nge-up ini. Pasti ada yang nggak setuju tuh dengan, lah kok bisa sih orang gini-gini, pro dan kontranya pasti ada. Tapi Dindra yakin, percaya kalau kamu dengar ini semua, nanti nanti kamu nggak akan mikirin pasanganmu aja gitu, tapi mengupgrade diri kamu aja gitu ya. Nah itu ya, gengs ya. Terus kenapa dia menyesalinya? Karena mungkin tuh tak seindah di awal dulu melihatnya ya kan. Kalau lagi awal-awalnya ya kan, dipanggil yang indah-indah gitu ya, terus terasa di mata itu kelihatan indah, lebih indah bahkan ya dari yang sah gitu ya. Hanya itu dilihatkan yang indah-indahnya, gengs ya, nggak mungkin yang buruk-buruknya dilihatkan di awal tuh, nggak mungkin ya. Dan ternyata lebih kejam atau matre dari istri pertamanya dan lain-lainnya, banyak sekali itu, gengs, banyak sekali.
Ya, banyak sekali faktornya gitu ya. Usahakan ya yang belum nikah ya, atau janda, menikahlah dengan yang bukan milik orang lain. Karena mengambil milik orang lain itu sama halnya dengan pencuri. Dan tahu sendiri ya, dosa pencuri itu Masya Allah sekali ya. Berbahagia di balik penderitaan orang lain itu nggak akan bertahan lama, cuma sementara. Bahkan hanya seumur jagung aja. Percaya ya, percaya aja. Mungkin sekarang nggak percaya, nggak apa-apa, tapi suatu saat nanti semua akan jadi nyata adanya ya. Dinda bukan Allah, bukan juga Tuhan, bukan apa ya, bukan peramal ya, tapi itu sudah sudah balasan bagi orang yang seperti itu gitu gengs ya. Soalnya aku juga sendiri pernah menjadi yang seperti itu. Wes komen kok ono lah ya kayak gitu. Dan rasanya bukan main-main, Masya Allah. Mungkin bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa kali ya Dindra sedikit membuka ya gitu. Jujur ya, dulu Dindra sebelum punya suami ya kan, baru pacaran gitu, aku belum ada setia-setianya gengs, jujur. Karena apa? Aku tuh orangnya tipe bosenan ya, yang sukanya itu ganti-ganti memang ya. Tapi semenjak ada ikatan dengan suami ya, sudah menikah ya, aku tuh jadi kayak ngerasa sudah cukup gitu loh. Karena apa? Karena kalau pacaran itu ya, kita mau mencari berkali-kali, mau mau istilahnya berganti-ganti, gak apa-apa gitu loh. Kan belum menikah ini, wajib kan ya menjelajahi ya kan ya, milih-milih gitu ya kan ya. Tapi kalau sudah menikah, janji suci itu walaupun kita dihianati, disakiti, tetap gitu kita jaga sampai mati gitu ya kan. Dindra itu dulu nggak ada ilmu ya, nggak ada kajian, nggak ada agama-agama apa ya, sholat juga belum, apa juga belum ya. Awal-awal nikah itu wah ujiannya itu banyak, Masya Allah ya kan ya gitu. Makanya menjadi seperti itu. Kalau hidup tanpa agama, tanpa didasari iman dan lain-lainnya, menjadi seperti itu. Ini Dindra bukan membuka aib ya, tapi biar kalian tuh tahu gitu. Kalian tuh tahu kalau misalkan ada yang diuji sama gitu ya, sama kayak Dindra gitu. Usahakan ya kalau sudah dengar kayak gini, ya udahlah dicari yang baik-baiknya aja gitu. Nah terus ya banyak banget gitu yang aku dapetin ya, teman-teman dari semua kalangan tadi tuh ya yang hanya cuma karena ingin dinafkahi. Ada ya, pokoknya ada orang yang seperti itu, sudah ada banget gitu. Bahkan bilangnya gini, aku tuh sebenarnya nggak mau laki-lakimu gitu ya kan, aku sebenarnya itu cuma pengen dinafkahi, aku cuma pengen dikasih uangnya aja gitu, aku cuma ingin hartanya aja, kekayaannya aja ya. Salah siapa dia tergoda gitu sama aku, padahal kan aku cuma pengen uangnya aja tuh. Banyak yang kayak gitu, banyak banget. Makanya aku wes punya rumusnya gitu ya. Jadi aku nggak heran orang-orang kayak gitu, nggak heran banget. Ya coba aja menikah seperti apa dan bagaimana ya kan ya. Kalau memang mencintai orangnya, memang tulus ya, cinta karena orangnya bukan karena uangnya, dia akan langgeng ya kan ya, akan langgeng dan akan bahagia selamanya ya, walaupun diuji perekonomiannya. Walaupun misalkan suaminya enggak kerja kayak gitu, itu namanya cinta yang tulus ya, bukan karena uangnya gitu. Nah hartanya, makanya kenapa ya kadang tuh tua-tua ya, sudah tua loh padahal ya kok ya diembat pula ya gitu kan ya. Karena apa? Karena ingin apa ya, karena uangnya aja gitu loh, ingin uangnya aja gitu, maksudnya ingin kerja kerasnya aja ya. Lagi nih ya, orang yang menjadi seperti ini ada yang elak. Nggak semuanya gitu. Iya nggak semuanya, dicobain aja ya, nggak usah banyak kata, nggak usah banyak omongnya, dicobain aja, dijalani saja, oke ya kayak gitu. Nah terus ya sekarangnya
itu memang bahagia gitu, tapi esoknya belum tentu bahagia, bahkan bisa jadi lebih menderita dari yang disakitinya. Itu sudah hukum alam ya, udah nggak usah nggak perlu diragukan lagi, itu udah Allah gitu yang mengaturnya ya kan. Udah menderita ya, terus meninggalnya tuh juga susah, gimana itu ceritanya ya. Udah menderita di dunia ya, meninggalnya pun mau meninggal itu susah loh. Gimana itu ceritanya? Hati-hati ya setiap memilih keputusan menjadi orang ketiga dalam rumah tangga seseorang ya, seorang yang sedang baik-baik saja. Pokoknya hati-hati banget gitu. Berhubungan dengan seseorang yang rumah tangganya lagi sedang baik-baik saja ataupun yang kurang baik-baik, itu hati-hati ya. Apalagi jika seorang istri itu udah ridho, ikhlas ya menjadikan maafnya sebagai sedekah, dan pahalanya itu ngeri, Masya Allah ya gitu. Makanya aku sering banget ya ketika disakitin gitu, ya Allah aku sudah memaafkan, mengikhlaskan ya, menerima apapun yang dilakukannya ya, jadikanlah maafku itu sebagai sedekah untuk kepadanya dan juga pahala buatku. Itu hidup di dunia itu cuma sementara sayangku ya, cuma sementara aja, hanya cari bekal kematian saja. Jadi berlakulah berusaha untuk bersikap baik ya, karena yang udah Dindra tahu selama ini, orang-orang yang jadi mohon maaf pelakor, maksudnya itu perusak rumah tangga dan lain-lainnya ya, yang dia kejar dan inginkan hanya hartanya, bukan orangnya. Oke ya, lewat di VT kalian ya, para lelaki, para suami, para anak lanang, pokoknya para lelaki ya, semoga cepat sadarkan diri ya. Dindra nggak menakut-nakuti, ini udah benar-benar terjadi gitu, dan ini sudah bukan rahasia lagi ya gitu. Memang awal dibuat seolah-olah cinta buta ya, tergila-gila, tapi kalau sudah habis ya, semua yakin bakal ditinggalkannya, dan lalu mau kembali ke siapa jika istrinya sudah tidak menerimanya ya. Karena ada seorang istri yang bisa menerimanya lagi ya, karena masih menganggap suaminya itu jalan surganya. Ada juga yang seorang istri itu udah tidak mau loh menerimanya sama sekali. Karena apa? Sudah sakit karena perselingkuhan suaminya ya gitu. Jadi ada kategori dua istri nih ya, mau pahala atau mungkin sudah cukup sampai di sini aja ya, kayak gitu ya. Nggak banyak kok, sudah nggak jadi nggak jadi rahasia. Karena apa? Karena mesti yang ditanya itu bukan kabarnya kamu gimana sayang gitu ya, bukan. Yang ditanya kapan ditransferi lagi dong ya, uangnya kapan dikirim ya kan, aku butuh pulsa nih, kirim dulu dong nanti aku sayang, bener nggak? Ayo yang yang sedang merasakan ini komen-komen ya. Seseorang itu kalau kepepet ya, nggak ada duit sama sekali ya untuk menghidupi anaknya, itu nggak bisa gitu ya. Tua-tua itu juga dipepetnya loh, percaya nggak percaya gitu. Tapi yang dikelabui dari wanita itu ke laki-lakinya cinta, bukan hartanya. Tapi sebenarnya yang diharapkan adalah hartanya, bukan cinta atau orangnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, 6 bulan, it's okay lah, bisa bertahan ya dengan wanita yang penggila harta, nggak apa-apa. Tapi ya kalau memang bisa ketemu dengan soleha ya, wanita yang benar-benar tulus mencintainya ya kan, dan yang imannya kuat banget ya, nggak apa-apa, bagus ya kan. Tapi kalau tidak, dia milih hancur segalanya atau ditinggalkannya dalam keadaan yang sudah tidak punya apa-apa ya. Karena apa? Karena lelaki itu ya makhluk visual, makhluk yang gampang tergoda oleh nafsu dunia gitu loh ya. Jadi semoga aja ya para laki-laki dengar video ini sebelum kalian terjerumus terlalu dalam ya, sebelum kalian masuk
terlalu dalam ke lubang buaya, ke lubang wanita lah ya intinya. Buruan sadar, ingat anak-anak dan istrinya ya. Ingat tidak semua yang indah dipandang di awal ya itu terus indah selamanya, kayak gitu. Nggak ada apa sakit hati, nggak ada apa lara hati, nggak ada apapun itu ya ada. Ini cuma biar kalian tuh sadar diri aja gitu, bahwa tidak semua bisa menerima dengan keadaan seperti apapun dirinya tuh ya. Jadi tenang aja ya, seorang istri yang diselingkuhi suaminya ya, tenang aja, kalian tidak sendirian aja ya, banyak kok kayak gitu. Tergantung kitanya milih jalan takwa, milih cinta sama pencipta, atau milih melakukan pembalasan, atau milih apa, tergantung kalian. Sebenarnya kalau suaminya lagi selingkuh ya, atau suami lagi menyakiti, itu berkesempatan emas buat mendapatkan pahala yang lebih banyak gitu dari Allah. Buat istri-istri ya yang diselingkuhinya ini, jadi nggak usah putus asa, nggak usah sakit hatinya ya, terus bersolawat, berzikir aja, berdoa aja. Nah, harusnya ya kita seneng dong kalau dapat cintanya Allah. Dengan diuji, bener gak sih kita sering sujud gitu sama Allah? Dengan diuji, bener gak sih kita sering nangis sama Allah? Padahal kalau kita gak diuji, jarang tuh kita nangis ya sama Allah, ya bener gak sih? Dinda juga merasakan itu semua, gengs gitu. Aku tuh orangnya gak bisa nangis ya, walah kalau gak sakit hati beneran tuh gak bisa nangis. Tapi gak tahu kenapa seiring doa demi doa ya, kalau tiap ke Allah itu nangis. Makanya di situ tuh pendekatan kita ya lebih ke pencipta ya. Terus bener nggak kalau kita diuji semakin kayak cinta gitu sama Allah, bener ya? Sebenarnya Allah itu membuat kita cemburu itu karena kita itu juga membuat cemburu Allah gitu loh. Jadi kalau kita menselingkuhi Allah ya, kita balik diselingkuhi ya sama manusia itu sendiri. Karena apa? Pemegang hati, pemegang perasaan semua manusia itu Allah sang pencipta, gengs ya. Tuh. Bersyukur aja yang sudah disakiti, diselingkuhi, bahkan ditinggalkan sama suaminya juga ya, tapi ya tetap didoain yang baik-baik ya. Itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar, menjadi wanita pilihan Allah. Aku ada sih ya kata-katanya, bentar takut salah ya. Ini sudah ya. Alhamdulillah, sekian dulu gengs video dari Dinda. Semoga kalian setelah lancar dalam rezekinya. Doa terbaik buat kalian tak suka bau cingking, please stay permanen yes. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepot, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.